Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya buat yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu agar kami lebih rajin upload video terkait dengan desa, terkait dengan Pilkada serentak Kabupaten Purwakarta di 172 desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan juga istimewa, salah satu calon kepala desa yang masih muda dan kemudian hari ini maju di Pilkades Desa Babakan Kecamatan Wanayasa. Beliau adalah Pak Asep Eka Permana yang merupakan mantan, kalau bisa disebut mantan, ya mantan adalah penggiat desa. Beliau hari ini mendapatkan nomor urut 4 di Pilkades serentak Desa Babakan. Tanpa berbicara panjang, langsung saja kita ke yang bersangkutan untuk menyampaikan programnya seperti itu. Oke, terlebih dahulu perkenalkan Pak Asep. Siap. Gimana kabarnya Pak Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Eka Permana, yang bertempat tinggal di Desa Babakan, tepatnya di RT 3 RW 2 Desa Babakan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Untuk perkenalan itu mungkin gitu. Selanjutnya Pak Asep ini latar belakangnya apa ya sebelum maju di pencalonan Pilkades ini? Latar belakang secara profil mungkin ya. Latar belakang pribadi saya, saya latar belakangnya itu basicnya memang dari pendidikan. Alhamdulillah sudah mengenyam S1 sarjana pendidikan di UPI. Seperti itu. Nah, latar belakang dalam bidang khususnya di pemerintahan desa, alhamdulillah yang pertama saya pernah mengemban tugas dan berkecimpung di pemerintahan desa, yaitu di kelembagaan, di kelembagaan sebagai BPD atau sebutan nama lain kalau di Purwakarta mah itu Bamusdes. Nah ya seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah saya mengemban tugas mewakili masyarakat selama 2 periode berjalan. Nah, pascannya itu saya setelah lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan lahirnya pula itu yang namanya Kementerian Desa. Di sana ada kontestan ataupun lowongan menjadi pendamping desa gitu kan. Singkat cerita, saya mendaftarkan diri secara online untuk ingin berkecimpung dan mengabdikan ke masyarakat desa khususnya, dan umumnya ya untuk desa-desa yang ada di wilayah tempat tinggal saya. Dan pada akhirnya alhamdulillah terhitung mulai bulan September tahun 2017 saya mengemban tugas sebagai pendamping desa dari Kementerian Desa. Alhamdulillah sangat luar biasa selama 4 tahun berjalan, sangat luar biasa untuk pribadi saya. Banyak teramat sangat luar biasa akan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kementerian Desa terhadap saya sendiri, khususnya apa yang menjadikan pribadi saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya desa itu apa sih Pak, gitu kan. Lalu bagaimana tata kelola pemerintah desa itu, bagaimana caranya gitu. Alhamdulillah gitu. Artinya sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Desa. Dengan saya menjadi pendamping desa, ya banyak ilmu lah itu, banyak ilmu khususnya tentang bidang desa seperti itu gitu.
selanjutnya berarti di pendamping desa ini lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Iya, kemudian, betul. Sedikit banyak Pak Eka pasti lebih tahu kondisi masyarakat itu seperti apa, Iya, dan iya, kemudian betul. apa yang harus dibenahi dan apa yang harus ditingkatkan. Iya, iya, betul. Nah, selanjutnya, jadi motivasinya apa ini mau maju di calon kepala desa ini? Kan sudah jadi pendamping sudah, kemudian pemberdaya sudah, sekarang mau jadi calon kepala desa, itu motifnya apa seperti itu? Sangat luar biasa. Justru dikarenakan saya sadar, saya asli orang desa. Ya, saya asli orang desa, saya lahir di desa, saya menikah di desa, saya sampai memiliki keturunan 2 orang anak di desa pula, bukan di kota. Pertama itu, lalu yang keduanya tadi berdasarkan pengalaman yang mana dari sisi ilmu pengetahuan tentang bagaimana tata kelola pemerintah desa, semestinya, seyogianya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diterapkan. Saya memiliki prinsip seperti itu, Pak. Nah, makanya sehingga motivasi saya atas ilmu apa yang saya miliki tentang bagaimana tata kelola pemerintah desa, saya ingin melaksanakan. Saya ingin mengimplementasikannya dari ide gagasan. Nah, dari ide, dari gagasan yang saya miliki, khususnya seperti itu. Sebab saya berpikir seperti ini, Pak. Yang namanya pendamping desa itu sama halnya kalau di kelembagaan itu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, pengawasan, gitu kan? Seperti BPK. Iya, seperti BPK lah, mirip-mirip seperti itu, gitu kan? Nah, lalu sementara saya tidak bisa menuangkan, gitu Pak loh, tidak bisa mengeksekusi semua ilmu ataupun pemahaman ataupun ide ataupun potensi, begitupun masalah yang hadir dan nampak di permukaan di lingkungan masyarakat saya sendiri. Saya tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa. Seperti itu. Artinya yang harus bisa mengeksekusi itu adalah Kepala desa. Peran penting nomor 1 di desa itu adalah eksekutornya. Ya. Nah, sementara eksekutornya itu siapa? Yaitu kepala desa. Nah, itulah yang menjadi motivasi diri saya ingin menjadi kepala desa Babakan, Kecamatan Wanesa, Kabupaten Purwakarta. Yang menjadi motivasinya itu, lalu banyak masalah, banyak potensi yang mesti digali, mesti diangkat ke permukaan, khususnya untuk hak layak kebutuhan hidup masyarakat yang sewajarnya sebagai masyarakat desa. Seperti itu, Pak. Jadi kalau jadi kepala desa itu intinya bisa mengeksekusi langsung. Betul, Pak. Betul. Kita punya potensi desa yang harus digali, tapi belum tergali, ya maka kepala desa yang bisa menentukan. Nah, itu betul, Pak. Seperti itu dasar yang menjadi motivasi diri saya ingin menjadi kepala desa, seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu Pak Asep, visi misinya apa ya, sehingga nanti ketika Bapak memimpin itu bisa tersistematis lah, kita mengerjakan apa dulu, kemudian apa lagi yang harus dikerjakan seperti itu. Untuk visi misi saya, jujur tadi saya itu ngambil visi misi berdasarkan hati nurani saya, yang berdasarkan pula dari masalah dan potensi di masyarakat saya sendiri. Itu yang menjadi dasar. Makanya
saya alhamdulillah yang namanya visi misi tidak mengcopy paste ya dari Google gitu ya Pak ya. Biasanya kalau calon kepala desa itu nggak mau mikir capek gitu, ngulikin orang copy paste tadi. Sebenarnya saya kalau copy paste malah justru malah khawatir karena desa nanti nggak punya visi misi, nggak punya ide gagasan yang mau dibangun karena ya sejujurnya kepala desa yang punya ide. Iya, justru itu makanya saya tadi bahwasannya visi misi itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh calon kepala desa itu sendiri, yang mana sebuah ide, sebuah unek-unek itu dituangkan dalam visi misi tersebut gitu kan. Oke, mungkin secara sederhananya, secara simpelnya dalam visi dan misi saya, yaitu visinya saya ingin menciptakan masyarakat desa Babakan mendapatkan hak layak kehidupan masyarakat desa untuk desa Babakan yang lebih maju. Itu visi saya itu. Nah, adapun untuk misi saya ada 9 item. Hanya 9 item. Yang pertama jelas saya orang Muslim, umat beragama. Nomor 1, saya ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, baik secara individu maupun masyarakat umum secara luas, khususnya masyarakat desa Babakan, masyarakat desa saya. Lalu yang kedua, saya ingin mendongkrak potensi pemerintah desa. Yang kedua. Lalu yang ketiga, saya ingin membangun pemerintahan desa itu berbasis kebutuhan. Iya, maksudnya berbasis kebutuhan ini bukan berbasis keinginan, Pak. Oh ya. Iya. Jadi skala prioritas. Skala prioritas sangat betul. Berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Artinya saya tidak bisa mengeksekusi sebuah kegiatan pembangunan tanpa memang itu didasari oleh kebutuhan masyarakat saya sendiri. Seperti itu. Artinya tadi bukan berbasis keinginan, kata saya juga, yang mana saya akan memprioritaskan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Apa yang dibutuhkan masyarakat desa, itu yang akan saya lakukan, itu yang akan saya bangun demi terlaksananya keinginan, harapan, dan hak normal kehidupan. Selanjutnya ini masih ada ini misinya. Ya, oke. Nah, lalu saya ingin melakukan dalam berbagai bidang itu penuh. Artinya bukan penuh, terisi gitu loh, Pak. Yang namanya penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 4, ya kan? Yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua bidang pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, saya memandang bahwa dari keempat bidang ini yang konteksnya itu kena langsung dengan kehidupan masyarakat, yaitu terhadap bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gitu kan. Artinya bidang pembinaan masyarakat desa itu konteksnya langsung dengan masyarakat desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa pun sama, apalagi itu peran eksekusinya di sana, di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Lalu untuk selanjutnya misi saya selain melakukan pembinaan sesuai dengan potensi masing-masing atau kelompoknya masing-masing, saya akan melakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satunya apa? Salah satunya tadi, setelah masyarakat dibina, setelah masyarakat paham akan ilmunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, nah di sanalah saya akan mengalihkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk bisa melakukan
kegiatan sesuai dengan bidangnya gitu. Contoh tadi yang dalam contoh saya mengilustrasikan beberapa masyarakat yang terdiri dari satu kelompok. Mereka itu mata pencahariannya dalam bidang peternakan. Nah, lalu setelah itu adakan pembinaan. Setelah dibina, lalu diberi modal dah melalui bidang pemberdayaan masyarakat. Diberikan modal, dialokasikan anggaran melalui unit usaha BUMDes. Seperti itu, Pak. Ya. Dan yang selanjutnya saya akan tetap melakukan dan menganggarkan untuk insentif guru ngaji. Ya. Kenapa saya memprioritaskan? Ya, karena dengan tadi yang namanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu diantaranya seperti itu. Soalnya bagian-bagian dari kita melakukan atau menciptakan seperti itu gitu. Soalnya betul Pak Asep, soalnya untuk guru ngaji itu kadang orang itu kadang lupa ya. Saya kenal huruf A batasa itu oleh guru ngaji, bukan oleh dosen. Betul sekali, guru di sekolah. Betul Sehingga sekali. Peran guru ngaji di desa itu ya bagian penting dari mendidik generasi masa depan di desa. Betul sekali. Oke, selanjutnya Pak Asep nih, ngomong-ngomong udah dapat nomor urut belum? Keterkaitan nomor urut berdasarkan tahapan, alhamdulillah hari Jumat kemarin itu diadakan pengundian. Alhamdulillah saya mendapatkan nomor urut 4. Nomor urut 4. Ya, nomor urut 4. Oke, nomor urut 4. Tagline-nya apa tuh Pak Asep? Tagline untuk nomor urut 4 sesuai dengan visi misi saya ingin mendongkrak potensi masyarakat desa melalui bidang pertanian, peternakan, lalu olahraga, kesenian, UMKM, buruh, lalu guru ngaji, dan semua potensi dan masalah saya ingin mendongkrak semuanya seperti itu. Tapi untuk desa Babakan mayoritas itu petani atau buruh atau apa? Nah, oke. Demografinya sebenarnya. Iya, demografi. Jadi gini, kenapa saya mengambil visi misi seperti itu? Dikarenakan saya melihat desa saya sendiri. Saya tidak melihat desa Waneasa di sebelahnya. Yang terdiri dari di pinggir jalannya itu banyak bank, ya, perbankan, bank BJB, bank lain dan sebagainya, banyak itu semua bank ada di desa Waneasa. Iya. Nah, saya tidak melihat ke sana. Tetapi yang saya lihat, saya fokus terhadap desa saya sendiri. Artinya saya melihat bahwa desa Babakan itu adalah potensi yang harus digali dan dikembangkan, itu adalah pertanian. Utamanya. Nah, kenapa saya mengucapkan atau menyampaikan pertanian? Jelas, sangat jelas. Dalam semua desa itu ada yang namanya status. Kita pun samalah, Bapak. Saya itu statusnya kawin, menikah, apa duda. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh. Artinya tidak manusia saja atau apapun itu sama memiliki status. Nah, kita tarik, desa memiliki status apa tidak gitu kan. Nah, jelas desa itu kita memiliki desa yang pertama status desa yaitu desa tertinggal. Tertinggal. Ya, status desa tertinggal. Indeks desa membangunnya berarti tertinggal. Betul, ya tertinggal. Yang kedua itu status desanya yaitu berkembang. Yang ketiga status desanya yaitu maju. Dan yang keempat yaitu adalah status desanya mandiri. Nah, saya melihat dari status desa Babakan untuk sampai saat ini tahun 2021 berdasarkan data dari IDM, Indeks Desa Membangun,
yang mana di dalamnya ada 3 indikator yang dinilai, yang diinput, yaitu yang pertama indeks ketahanan lingkungan. Iya betul, indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi. Nah, dalam indeks-indeks tersebut hanya satu indeks yang saya soroti, yaitu dilihat dari jumlah masyarakat berdasarkan pekerjaan. Oh gitu. Iya. Maksudnya ke indeks kemana? Indeks itu indeks sosial. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi. Iya. Jadi saya melihat bahwa jumlah masyarakat Desa Babakan, jumlah penduduk nih, yang saya tahu berdasarkan data itu sebanyak 3.785 jiwa. Jumlah penduduk semuanya, mulai dari bayi sampai kakek-kakek, sampai aki-aki lah gitu. Dusunnya ada berapa pasnya? Dusun? Oh, untuk kepala dusun atau wilayah dusun di Desa Babakan ada 3. Ada 3 dusun. Untuk jumlah RW ada 6. Untuk jumlah RT ada 17. Oke, mantap. Seperti itu. Ya, profilnya seperti itu. Ya. Lalu jumlah masyarakat desa itu sebanyak seperti 3.785. Lalu saya melihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, saya melihat data bahwa masyarakat Desa Babakan itu dari petani dan buruh tani itu sebanyak 2.025 jiwa. Berarti mayoritas adalah petani dan buruh tani. Petani dan buruh tani. Betul sekali. Lalu untuk jumlah pedagang ataupun wira swasta itu sebanyak 234 kalau nggak salah ya. Lalu jumlah masyarakat yang pekerjaannya itu apa ya, PNS, ada yang dari PNS TNI, itu Polri, TNI, Polri dari sisi keamanan itu minim lah sedikit. Lalu dari bidang kesehatannya pun juga dari dokter yang kerjanya dokter, yang kerjanya bidan, perawat, itu kurang lebih nilainya jumlahnya satuan itu kan nggak salah 5 orang gitu. Nah, saya menggrade semua data tersebut, lalu saya presentasikan. Muncullah sebuah presentasi kesimpulan bahwa jumlah masyarakat Desa Babakan berdasarkan mata pencahariannya yaitu sebanyak 75% itu adalah petani di dalamnya. Petani. Itu petani apa ya? Petani buruh tani. Maksudnya produknya petani enteh atau manggis atau padi. Pokoknya yang namanya petani semua masuk ke situ. Oke. Rek enteh, rek padi, rek sakoma apapun, manggis gitu kan, cengkeh. Yang notabene petani. Nah, itu sebanyak 75%. Nah, lalu untuk buruh pabrik itu sebanyak kisaran 5%. Lalu untuk pedagang dan wira swasta sebanyak 10%. Lalu dari sisi keamanan TNI Polri itu 1% pun tidak, hanya 0,18%. Begitupun kesehatan dokter, bidan, perawat itu hanya 0,18%. Artinya Bapak nanti tahu mana yang harus diprioritaskan. Betul sekali. Saya cinta masyarakat desa, cinta petani, cinta peternak. Ya kenapa? Ya memang saya tinggal di desa, lalu sangat rasional bahwa masyarakat desa saya itu 75% petani, Pak. Oke. Bila mana masyarakat desa saya mayoritas pekerjaannya itu adalah TNI dan Polri, tidak menutup kemungkinan saya merencanakan untuk membuat tank baja atau membeli tank baja. Alutsista, iya. Alutsista seperti itu. Nah, kalau petani berarti apa yang harus ditambah? Apakah irigasi pertanian, jalan usaha tani, atau pemberian insentif untuk petani seperti itu? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan
apa yang harus dilakukan tadi? Buat kelompok-kelompok tani, buat kelompok-kelompok ternak. Lalu dalam sebuah kelompok tersebut membutuhkan biaya berapa, membutuhkan anggaran apa, membutuhkan apa saja yang harus diadakan, harus digarap atau dikerjakan seperti itu. Nah, kelompok-kelompok tersebut dijadikan unit usaha BUMDes. Oke. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Oke. Berarti saya ingin masyarakat desa itu berdaya, bukan tak berdaya loh. Oke. Seperti itu. Makanya maaf nih, saya sedikit kesel gitu kan. Karena apa? Karena kondisi. Ya karena ya kita harus paham. Kita harus tahu bahwa rohnya Desa Babakan, kita harus mengerti bahwa kebutuhan masyarakat Desa Babakan itu apa. Oke, gitu. Dan sesuaikan dengan jelas. Jadi kita terarah, tersistematis pula hal yang harus dilakukan. Seperti itu. Kita by plan, by design seperti itu. Betul, Pak. Oke, selanjutnya Pak Asep nih ngomong-ngomong untuk himbauan kepada masyarakat di Pilkades ini seperti apa? Oke, siap. Terima kasih. Saya menghimbau kepada semua masyarakat Desa Babakan, baik mulai dari anak adik-adik, dari para pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya, dan begitupun dari bapak-bapaknya, emak-emaknya, ya. Saya mengajak dan menghimbau dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2021, mari kita ciptakan suasana yang damai. Mari kita ciptakan suasana yang tertib. Jangan sampai dengan adanya kontestan Pilkades tahun 2021, jangan menjadikan atau jangan sampai terjadi perselisihan, permusuhan, baik terutama dari calonnya itu sendiri, lalu dari relawan-relawan atau dari tim-timnya yang memang sesuai dengan kemauannya gitu. Jangan sampai terjadi gesekan. Saya sangat tidak mengharapkan untuk hal seperti itu gitu. Yang lebih penting ini Pak, jangan melanggar prokes. Oh iya, betul. Ya, jangan lupa bila mana kita berkerumun, jangan lupa menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Seperti itu. Kemudian ajakan untuk para pendukung seperti apa nih? Jangan lupa tanggal 25 Agustus. Oh iya. Coblos nomor berapa Pak? Jadi gini, kembali lagi, saya bertanya sebetulnya kepada diri saya sendiri, lalu kepada masyarakat desa. Kenapa saya berbicara dongkrak? Ya saya memang benar-benar ingin mendongkrak, gitu. Sesuatu yang mandek itu harus didongkrak. Nah itu. Stagnanan seperti itu harus. Nah itu betul sekali Pak, betul sekali, ingin mendongkrak semua potensi dan masalah. Salah satu contoh yang saya ingin dongkrak potensinya ya jelas sudah saya sampaikan tadi. Lalu masalahnya itu ya bila mana saya sebutkan mungkin saya nggak cukup waktu 1 jam Pak. Terus terang pasti mungkin asal sanggup aja nih Bapak. Nanti upload di YouTube-nya lama ini begini. Nah seperti itu Pak. Yang jelas semua masalah itu kita fokus terhadap solusinya. Apa solusinya? Yaitu sebuah aturan. Jadi kita buatkan aturan. Nah, aturan di desa itu hanya ada 3. Perdes, Perkades, Permakades. Buatkan itu. Gitu kan? Seperti itu. Oke, untuk ajakan tanggal 25 Agustus seperti apa Pak Asep? Ajakan untuk tanggal 25 Agustus, sahabat-sahabat desa, masyarakat Desa Babakan khususnya, saya menghimbau sekali kepada masyarakat Desa Babakan untuk jangan lupa memilih
Kang Asep Eka Permana dengan nomor urut 4. Mari kita ciptakan masyarakat desa, mari kita dongkrak masyarakat desa berdasarkan potensinya, berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kita bersama-sama melakukan semua jenis kegiatan pembangunan di pemerintahan desa untuk menuju desa maju, seperti itu. Oke. Jangan lupa tanggal 25 Agustus. Tanggal 20 jangan ya, tanggal lupa tanggal 25 Agustus tahun 2021 coblos nomor 4. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, Kang Asep, alhamdulillah kita sepertinya sudah ada di ujung acara. Ya. Tapi rasa-rasanya pengen ngobrol lama, tapi Siap. saya khawatir kalau upload videonya itu lama di YouTube-nya, bergiga-giga itu. Ya, nggak apa-apa. Lama. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya tadi sudah disampaikan oleh beliau Ya, bahwa betul. ada banyak hal yang harus ditingkatkan di Desa Babakan dan itu menjadi program utama saya. Kang Asep. Iya. Oke, ada gium yang mengatakan bahwa dosalah kita jika lupa desa, maka pada saatnya kaum mudalah yang nanti yang harus memimpin desa. Ya, amin. Demikian dari Desapedia, tetap jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.